Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Selamat Hari Natal. Mari kita bersyukur bersukacita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus tanggal 25 Desember tahun 2020 ini bersama Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi khusus Hari Natal dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Saksikan dan ikutilah. Mari kita sambut Yesus, Raja Damai yang telah datang ke dalam dunia ini. Kita puji Dia. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Hari ini tanggal 25 Desember kita merayakan Natal. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Natal mengingatkan kita akan 3 hal. Hal yang pertama, kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Hal yang kedua, mujizat Allah. Dan hal yang ketiga, kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Mengenai hal yang pertama, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia, sehingga Tuhan Yesus harus lahir ke dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Apa yang Alkitab katakan tentang neraka? Neraka adalah tempat yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana ulat bangkai tidak mati dan api tidak pernah padam. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang, siang dan malam, selama-lamanya. Jadi neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata,
Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena kita, supaya yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kalau melihat cara mati daripada Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu cara mati yang sangat-sangat tidak manusiawi. Pada waktu orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal daripada penyaliban itu, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat di sebuah tonggak. Dan algojo yang memegang cambuk, mencambuk Tuhan Yesus berulang-ulang. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Setelah itu Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan ke kepala Tuhan Yesus dengan cara mahkota duri itu dipukulkan ke kepalanya. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan ke kayu salib. Sakitnya luar biasa. Kembali darah bercucuran. Setelah itu Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus sangat menderita, baik secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tuhan Yesus merasakan sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus melihat bahwa semua orang yang lalu lalang, orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat, bahkan salah satu penjahat di sebelah Tuhan Yesus menghujat dia. Akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus berteriak, sudah selesai, it is finished. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Mengapa tidak dengan cara yang lebih mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa sekujur tubuh Tuhan Yesus penuh dengan darah? Mengapa Tuhan Yesus harus bermandikan darah? Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara, juga dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan yang ketiga, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya. Dia hidup. Karena itu jangan ada yang khawatir. Jangan ada yang putus asa menghadapi hari esok. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan agar kita jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Banyak orang yang meninggal karena ketakutan, bukan karena infeksi COVID-19 itu sendiri. Dan memang inilah yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengenai hal yang kedua, Natal mengingatkan kita akan mujizat Allah. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Proses kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini merupakan mujizat. Pada saat Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, Maria terkejut.
Dan malaikat Gabriel berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Maria menjawab, bagaimana hal ini akan terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat Gabriel, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi Maria mengandung karena Allah Roh Kudus turun ke atasnya. Dan kuasa Allah yang maha tinggi menaunginya. Karena itu Tuhan Yesus disebut anak Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maria tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Tetapi Maria menjawab, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Arti jawaban Maria itu adalah, yang pertama, Maria percaya mujizat itu ada. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, pada saat malaikat Gabriel berbicara kepada Maria, karena Maria percaya, maka ia bertindak. Meskipun dia tidak mengerti dan tidak masuk akal. Apa yang dilakukannya? Maria memberitahukan hal ini kepada Yusuf, tunangannya. Maria tahu bahwa Yusuf akan memberikan dua macam reaksi. Reaksi pertama, Yusuf percaya. Tapi reaksi kedua, Yusuf tidak percaya. Kalau sampai Yusuf tidak percaya dan Maria mengandung dengan tidak memiliki suami, dia akan dihukum rajam. Karena itu ada harga yang harus dibayar. Dan benar, ternyata Yusuf tidak percaya. Dan Yusuf berniat akan menceraikan Maria secara diam-diam. Ketika mempertimbangkan hal ini, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ketika malaikat berbicara kepadanya, Yusuf percaya. Dan sesudah bangun dari tidur, dia melakukan apa yang dikatakan malaikat itu. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi proses kelahiran Tuhan Yesus yang tidak masuk akal itu terjadi. Karena Maria percaya apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Dan juga Yusuf percaya apa yang dikatakan oleh malaikat dalam mimpi. Apakah saudara memerlukan mujizat dalam hidup saudara? Apakah saudara mau mengalami mujizat dalam kehidupan saudara? Untuk mengalami hal ini, kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, kita harus percaya bahwa mujizat itu masih ada. Yang kedua, kalau Tuhan berbicara, kita harus percaya dan bertindak meskipun tidak masuk akal. Dan yang ketiga, ada harga yang harus dibayar. Saya berharap, saya berdoa, setiap saudara yang memerlukan mujizat Tuhan, saudara akan mengalami. Mengenai hal yang ketiga, melalui perayaan Natal tahun 2020 ini, kita diingatkan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan Yesus di awan-awan. Saya berdoa agar setiap kita ikut dalam pengangkatan dan bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Sekarang saya akan mengajak saudara untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, saat ini kami membawakan bangsa kami kepadamu.
Kami berdoa kiranya Engkau terus menuntun, memimpin dan membawa bangsa kami dalam rencana-Mu yang sempurna. Di balik apa yang kami lihat dan terjadi selama ini, kami percaya Engkau sedang melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak dapat kami pikirkan dengan akal kami. Karena itu dengan iman kami berkata, damailah Indonesiaku. Indonesia aman dari gangguan NKRI. Indonesia sembuh dari COVID-19. Indonesia dibebaskan dari ancaman resesi ekonomi global. Indonesia dipulihkan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama, dan juga Bapak Dirjen Bimas Kristen. Kiranya Engkau terus menyertai, menuntun, dan memimpin beliau-beliau ini dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan hikmat, kesehatan yang baik, dan perlindungan daripada-Mu. Akhirnya kami berdoa, kiranya kami semua beroleh kasih karunia untuk mengakhiri tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini dengan baik. Dan Engkau mengizinkan kami untuk dapat memasuki tahun yang baru, tahun 2021 dengan selamat dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. That Jesus soon will come. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. That Jesus soon will come. When I was a seeker, I saw Him day. I asked the Lord to help me, and He showed me the way. Go, go, I wanna go. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus soon will come. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus soon will come. The Lord is my shepherd, He leads me day by day. He feeds me when I'm hungry, and hears me when I pray. Go, 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 I wanna go. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus soon will come. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus soon will come. Go tell it on the mountain, go tell it on the mountain, tell it on the mountain. Jesus soon will come. Soon will come. Sekarang saya ajak saudara untuk mengangkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Pelaksanaan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi khusus Hari Natal
telah selesai kita laksanakan. Kami, atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala Sidang GBI Jemaat Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, serta puji-pujian yang sudah dibawakan juga kepada rekan-rekan kami dari Institut Agama Kristen Negeri Manado. Biarlah pelaksanaan Mimbar Kristen hari Natal ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ketika saudara berada di dalam rumah ataupun di luar rumah. 4M. Menggunakan masker. Dan sesering mungkin mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak antar orang lain dan menjauhi kerumunan. Kami atas nama keluarga besar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.